Halo, salam matematika, salam sehat untuk kita semuanya. Pada video pembelajaran ini kita masuk ke latihan soal pembahasan dari materi kelas 9, yaitu aplikasi fungsi kuadrat. Ada 4 soal yang sudah disiapkan, jadi kita langsung satu persatu ya. Soal langsung kita jawab. Oke, soal yang pertama. Tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi fx sama dengan min 16x kuadrat tambah 112x min 91. Tentukan tinggi maksimum balon udara tersebut. Oke, penyelesaiannya kita ingat kembali ya. Untuk mencari tinggi maksimum, kemudian luas maksimum ya, yang dengan kata maksimum, kita menggunakan rumus titik puncak. Jadi di sini masih ingat ya, rumus titik puncak itu menggunakan rumus D per min 4 kali A. Ya, di sebelah kiri ya. D itu diskriminan. Rumusnya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C per bawahnya min 4 kali A. Oke, sebelumnya kita harus menentukan mana A, B, dan C-nya. Pada persamaan, fx sama dengan min 16x kuadrat tambah 112x min 91, maka A-nya di depan x kuadrat, yaitu min 16. B-nya di depan x, yaitu 112. Dan C-nya konstanta min 91. Oke. Jadi tinggal substitusi ya. Karena ini bilangannya besar, jadi kita harus teliti untuk mensubstitusinya. B kuadrat berarti 112. Pangkat 2 ya, kurangin 4 dikali A-nya pakai tanda kurang ya, min 16. C-nya itu min 91 ya. Ini kita tambahin negatif di sini. Nah, min 91. Ya, biar tebal. Nah, di bawahnya per min 4 kali A. Min 4 dikali A-nya itu min 16. Oke. Ini kita hitung manual ya. Kita pakai aja penggantinya huruf T, T kecil. T sama dengan di sini 112 itu kalau dipangkatkan 2 yaitu 12.544. Terus dikurangin 4 dikali min 16 ya. 4 dikali min 16 itu berarti min 64. Karena di sini ada min juga, jadi tandanya kita rubah jadi plus 64. Kemudian di akhir dikalikan min 91. Jadi kali titik min 91-nya kita pakai kurung. Nah, seperti ini. Terus bawahnya min 4 kali min 16 berarti ini jadi positif ya. Jadi 64. Nah, kita rapikan hitung-hitungannya. Jadi ini 12.544 ini tetap ya. Sekarang kita lihat yang di kaling kanan. Kalikan 64 dikali min 91. Ini jadi min ya, tetap min. Hasilnya itu 5.824. Nah, bawahnya masih tetap 64. Oke, kita ke sebelah kanan lagi. Jadi T adalah ini, kita tinggal hitung ya, pengurangannya itu adalah 6.720. Bawahnya 64. Nah, kita bagi ya. 6.720 bagi 64 itu adalah 105. Nah, jadi tingginya ini dalam satuan balon udara terbang ke udara ya, ke atas itu satuannya meter. Oke, semoga paham ya soal nomor 1. Sekarang kita ke soal yang kedua. Oke, soalnya ini agak panjang.
Sebuah roket mempunyai dua bahan bakar, yaitu salah satu rodanya berada pada bagian ekor. Pada ketinggian tertentu, bahan bakar ini akan dibuang untuk mengurangi bobot. Posisi ketinggian roket mempunyai rumusan suatu persamaan. Nah, ini kita underline aja nih. Persamaannya, Y sama dengan 300T min 5T kuadrat. Dengan T adalah waktu, detik, dan Y menyatakan tinggi roket. Jika ekor roket dibuang pada saat mencapai tinggi maksimum, berapa tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya? Oke, ini sama kayak soal nomor 1 ya. Karena menggunakan kata maksimum di sini, persamaannya sudah ada, jadi langsung kita jawab aja ya. Caranya sama banget kayak nomor 1. Kita mulai dulu nentukan ABC-nya ya. A-nya itu depan pangkat 2, jadi di sini depan T kuadrat min 5 ya. Jadi kita tulis min 5. B-nya konstanta T, berarti di sini 300, sedangkan C-nya itu 0. Oke. Ini menggunakan huruf Y ya, pengganti tinggi istilahnya. Y. Kita masukkan rumusnya D per min 4A ya. Kita keluarkan diskriminan itu B kuadrat min 4 dikali A dikali C ya. Bawahnya min 4 dikali A. Kita masukkan Y ya. Y sama dengan B kuadrat itu 300, berarti pangkat 2 kurangin 4 kali A. 4 dikali A-nya itu negatif 5, pakai kurung. Kemudian C-nya itu 0 ya. Nah ini. Bawahnya min 4 kali A. Min 4, A-nya itu min 5, pakai kurung lagi. Y sama dengan. Nah ini kan di akhirnya ada 0 ya. Berarti di sebelah kanan udah habis. 300 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. 0-nya tambahin 2. Jadi 0-nya ada 4. Jadi 90.000 ya. Nah, bawahnya min 4 kali min 5 itu positif 20. Kita coret 1 kanan, 0-nya ini kanan. Jadi 9.000 bagi 2. Jadi 4.500 ya. Sorry. Ya 4.500 ya. 4.500 satuannya ini meter. Ini persis seperti soal nomor 1 ya. Hanya ABC-nya saja yang diganti. Semoga paham ya. Tipe soal nomor 1 dan nomor 2 sama. Sekarang kita ke soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3 ini tipenya berbeda dengan nomor 1 dan nomor 2 ya. Jika keliling persegi panjang, nah ini istilah ada keliling, ini ukurannya 80 cm kelilingnya. Nah, tentukan luas maksimum persegi panjang tersebut serta panjang dan lebarnya. Jadi soal nomor 3 ini kita harus cari persamaannya. Beda dengan nomor 1 dan 2 ya. Nah, kita akan dibantu dengan istilah keliling. Kita uraikan dulu. Kita tahu ya, keliling dari persegi panjang itu rumusnya 2 kali P ditambah 2 kali L kan. Nah, K-nya ini udah diketahui kelilingnya 80. Jadi kita masukin 2P tambah 2L. Dari ruas kiri sampai kanan ini kan semua bisa dibagi 2 ya. Kita sederhanakan saja. Jadi kita bagi 2. Jadi 40 sama dengan P ditambah L. Nah, boleh kita buat permisalan supaya istilahnya tidak pakai huruf P dan huruf L ya. Pakai huruf X dan Y. Jadi P-nya X, lalu L-nya Y. Sehingga penulisan ini kita rubah. Jadi 40 itu sama dengan X tambah Y ya. Nah, karena di sini yang ditanya adalah luas, maka kita kaitkan dengan rumus luas dari persegi panjang kan. Ya, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Itu kan. Kita masukkan rumus ini, nilai P dan L-nya dari persamaan ini yang kita ubah. Jadi persamaan ini bisa kita rubah. Ambil saja misalnya salah satunya Y aja ya. Maka mencari Y itu 40 dikurangin X. Gitu ya. Atau X berarti 40 min Y. Gitu aja, kita ganti aja. Kita tukar. Nah, ambil aja Y sama dengan 40 min X. Y itu kan di sini L ya. Berarti kita misalkan lebarnya itu dengan ini, 40 min X. Jadi P-nya tetap ya. P-nya tetap, karena P-nya tidak diganggu, tidak dirubah, masih kita tulis X. Sedangkan L-nya ini yang kita ganti. Ya, L-nya itu adalah Y kan, Y-nya 40 min X. Kita tulis pakai kurung ya. Karena dia 2 suku. Nah,
Kita kalikan distributif ini ke sini. Jadi 40 kali X ya. 40X min X kali X jadi X kuadrat. Nah, ini adalah persamaannya. Jadi fungsi kuadratnya ini. Itu. Nah, setelah itu kan seperti soal nomor 1 dan 2 ya. Ini kata luas maksimum nih. Nah, kata luas itu sama kayak mencari tinggi maksimum yang tadi. Kita menggunakan rumus D per min 4A ya. Nah, gitu. Sebelah kanan ya. Kita masukkan ya. B kuadrat min 4 dikali A dikali C per min 4A. Ini kita langsung aja ya. ABC-nya kita langsung aja ambil dari sini. B-nya itu adalah depan X ya. Berarti 40. 40 kita pangkat 2. Kurangin 4 dikali A-nya itu min 1. Terus C-nya nggak ada kan? Ya, konstantanya nggak ada, jadi kalikan 0 di kanan. Bawahnya min 4 dikalikan A. Ya, ini. Nah, kita hitung. Kemudian, ini di kanan 0 kan? Berarti hilang yang kanan. Tinggal 40 kuadrat. 40 kuadrat itu 16.000 ya. 1.600 maksudnya. Bawahnya min 4 kali min 1 itu dapat 4. Jadi 1.600 dibagi 4 itu 400. 400 satuannya karena ini luas ya. Jadi pakai cm persegi. Nah, berikutnya untuk mencari panjang dan lebar, ini kita menggunakan rumus sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Min B itu berarti min 40. Ya, B-nya 40 kan. Kali 2 kali A. 2 kali A-nya itu min 1. Jadi min 40 per min 2. Min 40 per min 2 itu sama dengan 20. Nah, jadi panjang dan lebarnya sama, yaitu 20 meter. Karena di sini ada kata maksimum ya. Oke, semoga paham soal nomor 3. Kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Suatu partikel bergerak di sepanjang suatu garis lurus, jaraknya S meter, dari suatu titik O pada waktu T detik ditentukan oleh rumus S sama dengan 25T min 5T kuadrat. Tentukan jarak partikel itu pada saat 7 detik. Jadi ini solusinya itu tinggal kita sudah diketahui ya, rumus jaraknya itu pakai S ya. 25T min 5T pangkat 2. Jadi kalau pada saat 7 detik itu jaraknya berapa? Ya berarti ini pada saat 7 berarti S7. Itu tinggal mensubstitusi nilai T-nya ganti dengan 7. Ini 25 kali 7 min 5 kali 7 pangkat 2. 25 kali 7 itu 175. Kurangin 5 kali 7 kuadrat itu 49. Yang kiri 175 tetap. Kurangin 5 kali 49 itu 245. Ini hasilnya negatif ya. Negatif 70. Ya, 70 satuannya meter. Jadi karena gerakannya ini lurus ya, partikel bergerak dari atas ke bawah, mungkin dia pada di bawah di bawah nilai 0,0 ya. Jadi jaraknya min 70 meter. Oke, 4 soal dari 4 latihan ini semoga paham. Ya, silakan boleh latihan lagi dengan tipe-tipe soal seperti soal yang sudah kita kerjakan. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam matematika.